ayat yang ke 109 mungkin sampai 111 atau 12. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullah ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullah pada kata-kata fil hayatid dunya ada tanda wakafnya? Tanda hurufnya apa? Qaf lam. Iya, di kitab saya enggak ada. Ya baik, kita berhenti saja karena memang secara makna kelihatannya tanggung kalau dibaca di wakaf di yujadilullah. Kita pakai tanda yang wakaf qaf lam, al waqfu aula. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahu anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina.
Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Sadaqallahul azim. Kita kaji kandungan ayatnya. Ha antum haula'i, ay ha antum ya ma'syaral qaum. Ya begitulah, atau hai kalian ini. Ha antum ya ma'syaral qaum, wahai orang-orang, jadaltum anhum fil hayatid dunya, dafa'tum anis sarik wal khainina fid dunya. Kalian ini kok membela pencuri dan pengkhianat di dunia. Jadi ini ayat ini masih berkaitan dengan cerita seorang muslim, orang Islam munafik yang bernama Tu'mah bin Ubairik kemarin. Tu'mah bin Ubairik ini aslinya orang Madinah, orang Ansor, masuk Islam, tapi dia berperangai munafik. Yaitu apa? Secara lahiriah mantap Islamnya, ya sholat, ya syahadat, ya zakat, ya puasa haji, tapi hatinya jadi hatinya tidak begitu. Artinya memang ya sejak sama Rasulullah aja ada, sampai sekarang ya tentu otomatis lebih banyak lah gampangannya. Jadi orang-orang yang orang secara lahiriah beragama Islam, tetapi tujuannya, niatnya semata-mata cari keuntungan duniawi. Sehingga kalau ada hal yang menguntungkan semangatnya pol. Tapi yang ngerona keuntungan apalagi malah kon urunan macam walau ora gelem. itu kategorinya. Nah, ini si Rumah ini aslinya orang Madinah atau orang Ansor, orang Islam, tapi dia berperangai negatif. Dia kebetulan melakukan pencurian baju besi. Lah kemudian ketika dia merasa ada yang melihat, ada yang mengetahui, lalu dia mencari celah bagaimana supaya lolos dari kasus pencurian itu, yaitu dengan cara meletakkan baju besi curiannya di rumah orang Yahudi. Nah ini ketika Rasulullah baru pindah ke Madinah, kan dalam rangka menyatukan. Jadi waktu kalau sekarang di Indonesia atau di dunia terkenal istilah ada piagam Madani, piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang Rasulullah buat antar orang Islam dan penduduk asli Madinah. Yang notabene kita tahu penduduk Madinah itu tidak semuanya Ansor Islam. Di situ ada orang yang Islam, ada orang Yahudi, bahkan juga ada 3 kelompok, ada 3 suku besar. Kalau suku kan pandangan kita kalau di sana bahasanya kabilah. Suku itu kan orangnya banyak. Suku Jawa, dari Jawa Tengah sampai Jawa Tengah, walaupun dia itu di Indonesia mana-mana ada suku Jawa gitu kan. Suku Sunda mayoritas berdomisili di Jawa Barat. Itu kan berapa juta gitu. Di Madinah ada 3 suku Yahudi kelompok besar, Bani Quraidah, Bani Nadir sama Bani Qainuqa. Istilahnya mbah-mbahnya siapa dulu. Jadi ketika Rasulullah atau hijrah ke Madinah itu, beliau mempersatukan bagaimana kalau Madinah ini bagian supaya menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan baik buat semua, sehingga ada perjanjian-perjanjian yang kalau misalnya Madinah diserang dari luar, maka seluruh warga Madinah akan mempertahankannya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Dari sedang dibuat seperti itu, ada kasus dari orang Islam sendiri yang kasusnya adalah pencurian. Ini secara lahiriah, apalagi kalau misalnya dicari barang buktinya, zaman sekarang kan banyak kasus seperti itu. Ada orang yang sebenarnya tidak salah sama sekali, tapi karena dia kedapatan di situ ada barang yang mencurigakan atau barang yang secara melawan hukum. Katakanlah misalnya ada
Bahkan ada kasus banyak ya, ada orang ditangkap, saya nggak salah apa-apa, ini ada barang narkoba misalnya, barang bukti. Padahal mungkin barang itu ditaruh oleh orang yang nangkap, bisa juga oleh orang yang lain. Kan banyak kasus begitu. Tapi pihak penegak pengadilan, pihak penegak hukum, ya kamu tahunya yang ini ada barang bukti. Bagaimana kamu membuktikan bahwa ini bukan barangmu? Ya kan susah. Nah itu seperti itu. Ya memang sejak zaman Nabi Muhammad juga ada seperti itu. Ya apalagi zaman sekarang itu banyak lah. Tetapi kalau tadi bahkan di awal-awal karena si Tu'mah ini orang Islam, kemudian kasusnya adalah dia menuduh bahwa yang ngambil ada orang Yahudi, buktinya ada di rumah orang Yahudi itu. Ini kan secara psikologis awalnya juga Rasulullah kelihatannya akan ngeboti orang Islam ini gitu kan. Nah kalau zaman Rasulullah langsung diberi peringatan oleh Al-Quran. Nah, kalau sekarang gimana? Nah ini bahkan di sini juga disinggung langsung. Kalau sekarang juga sama halnya, yaitu kalian itu kadang-kadang tidak apa ya istilahnya, karena tahunya barang buktinya ada di situ sehingga langsung semuanya memberatkan itu. Zaman sekarang itu orang yang benar-benar bersalah bisa jadi tidak salah gara-gara pendukungnya banyak banget misal gitu kan. Dalam arti diputuskan tidak bersalah karena apalagi zaman sekarang, zaman Rasulullah saja ada kasus-kasus yang kadang-kadang orang termakan oleh pendapat orang banyak. Kita dalam sejarah ada kasus waktu itu, yaitu dalam sebuah peperangan, istri Rasulullah yang bernama Aisyah itu tertinggal di belakang gara-gara kalungnya jatuh. Dia nyari-nyari kalungnya, kemudian tahu-tahu semua pasukan sudah pergi. Ada seorang laki-laki yang ditugaskan sebagai penyapu lah istilahnya, bahwa ada barang ketinggalan sebagainya, seorang laki-laki. Ternyata dia mendapati Aisyah sendirian lagi nyari-nyari kalungnya. Kemudian Aisyah dinaikkan ke onta, laki-lakinya jalan di depan. Itu pun gosipnya luar biasa. Digosipkan bahwa Aisyah selingkuh. Lo zaman itu Rasulullah sendiri masih. Artinya kan sebagai gambaran bahwa ya memang hari-hari akan dipergilirkan yang kadang-kadang bisa jadi iya, kan susah membuktikannya. Bagaimana membuktikan tetapi di situ walaupun katakanlah Aisyah bersumpah-sumpah tidak mengakukan sedemikian, tapi si Sofwan apa sebab laki-lakinya juga sudah bersumpah, saya tidak ngapa-ngapain demi Allah. Tapi karena belum ada penjelasan dari Al-Quran, sempat geger ribut itu. Wah Aisyah selingkuh. Sampai Rasulullah pun sendiri, bahkan ibu bapaknya Aisyah juga, Abu Bakar juga tidak bisa memutuskan. Sampai-sampai kemudian ada ungkapan dari, kalau nggak salah dari Ali bin Abi Thalib ketika diminta pendapat, "Li, cara gue kasih cara kowe kepriwe?" Jawabannya malah, "Lah Rasulullah, dunia kan ora sedaun kelon lho ya, Mbak." Maksudnya apa? Kon golet liyane gitu kan. Nah, ini itu yang kadang-kadang sampai oleh dalam catatan sejarah menjadi penyebab Aisyah itu sengit banget sama Ali. Malah pokoknya bela gitu. Lah kalau zaman sekarang luar biasa. Bahkan kemarin ada kasus terbaru di Sidareja, karena di-upload di medsos, tulis dari di Sidareja, warga Masari keluaran yang biung begini. Ada anak gadis umur 18 tahun mati di hotel gara-gara selingkuh karo wong 40 tahun. Beritanya si laki-laki ini sudah beristri, duitnya akeh mungkin, lagu sing wadon istilahnya ada lawak gampangnya lah. Sampai kemudian karena ada ucapan yang mungkin dan sebagainya, akhirnya dicekek mati. Lalu si laki-laki minum baygon, ya waktunya mati, orang mati, akhirnya ditangkap sekarang. Ini kan artinya zaman-zaman hal-hal seperti itu, bahwa berita-berita mudah tersebar itu saking gampangnya. Maka ada istilah berita hoax itu berarti ora tapi dianggap ya, itu berita hoax. Sekarang kadang membedakan sing asli karo sing lemboan ki wangel pol. Apalagi dengan munculnya sekarang disebut dengan AI. Orang juga AI itu bahasa Inggris. AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Terus kayak iya gitu. Sulit membedakan asli apa utuh gitu. Artinya zaman dahulu pun zaman Rasulullah sudah ada berita-berita yang istilahnya trial by opinion lah, pengadilan oleh pendapat. Karena
Ya di sini kelompoknya si Tu'mah ini termasuk keluarga-keluarganya mengadukan pada Rasulullah. Rasulullah, masa ini Tu'mah dituduh mencuri padahal dia nggak, itu buktinya di rumah orang Yahudi gitu loh. Ya kan gitu. Nah ini oleh Allah disindir, ya kue kalian kue itu. Di dunia bisa saja kalian membela orang yang salah. Ha antum haulai jagaltum anhum fil hayatid dunya. Ya kamu begitu itu di dunia. Bisa aja kalian, ya memang kemungkinan bisa saja si kelompoknya Tu'mah ini tidak tahu bahwa Tu'mah tidak bersalah, tapi Tu'mah sendiri kan pasti tahu pelakunya. Ah gitu. Makanya ya apa ya, orang yang paling tahu tentang dirinya ya dia sendirilah sama Allah kan gitu. Tapi di sini karena kecenderungan bahwa ini Rasulullah sendiri awal-awalnya sebelum diturunin ayat itu kan agak seperti memberatkan ataupun akan membela Tu'mah, tapi yang namanya Rasulullah karena maksum terjaga ya tidak jadi. Tapi kalau sekarang di Indonesia dan sebagainya, apalagi sekarang sulit ya, kadang-kadang katanya si hakim penegak keadilan, penentu keadilan, hakimnya disokok, ngambil triliunan ke priwe gue. Polisi ini kadang-kadang si nangkap juga disokok kan, alah pembelaannya ya agak sulit itu. Itu duniawi gitu kan. Tapi kemudian Allah mengatakan famayujadillaha anhum yaumal qiyamah. Kalau di hari kiamat besok siapa yang bisa membela? Tidak ada yang bisa, apalagi nanti kalau di dunia maka orang mengucapkan dengan mulutnya, kalau di akhirat besok mulutnya tidak bicara. Seperti kita sudah baca dalam surat Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat itu yang menjadi saksi bukan orang lain, yang membantah atau mengaku tidak adalah bukan orang, tapi bukan mulut yang bicara tapi anggota badan. Bahkan seorang penyanyi bernama Chrisye katanya setelah menyanyikan lagu akan tiba masa terus nggak bisa lagi nyanyi bagaimana, terus akhirnya terus sampai meninggalnya beliau menyadari bahwa ya orang bisa saja ngaku tidak bersalah padahal dia bersalah, orang bisa saja membela orang yang salah di dunia, tapi di akhirat siapa yang akan bisa membela? Dari Allah, karena Allah maha muhito, maha meliputi segalanya. Amma yakunu alaihim wakila. Jadi ayfa may yudhafi anhum fil akhirah idza akhadahum Allah bi'adabi amma yakunu alaihim wakila ay wa may yatawallahu wa may yatawalla dafi anhum wa nasarathum min ba'sillahi wa intiqamihi. Di akhirat nanti siapa yang bisa menjadi pelindungnya? Ya enggak ada lah. Ini kan memberikan pesan bahwa soroja cara kita puji-puji apa ya? Ojo siro banget kuli urip ning alam dunya malah kacur rupati lirak-lirik marang siro gitu ya. Ya kan artinya ya jangan banget lah. Makanya dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di awal-awal kajian nanti kita sampaikan, hidup itu di dunia akan nyaman, akan bahagia, akan tenang manakala kita bisa bersyukur dan bersabar. Dua hal yang harus dipisahkan. Tapi kalau tidak bisa bersyukur, mbok punya harta triliunan dolar kayak apa, ora cukup rasane, kurang bae, gringsang bae. Lah kita sering bayang nak ketone ngerti duit kayak rupiah kepenak ya, ora duwe duit kon. Serius sebenarnya, ketinggalan sebenarnya sederhana saja. Ajaban li amril mukminin, tapi ya memang hanya orang yang beriman. Mengenai orang beriman dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita pelajari, banyak atau mungkin ada yang mukmin sebagian lah ya, sebagian orang mengatakan beriman tapi anggapane dewek. Nah, kita jangan-jangan termasuk begitu. Kita udah merasa beriman tapi sama Allah, iman apa jenengan tekan hati ora gitu kan. Lah ya kan bahaya kalau sampai seperti itu. Jadi kita pahami kalau benar-benar walaysa dari illa lil mukmin, yang menakjubkan, yang urusan ngagumakan oleh gumuni maene itu hanya bagi orang yang benar-benar beriman. Iman artinya apa? Tanpa ragu sedikit pun. Kita kan masih sering ragu lah.
Ragu dalam arti ora pati yakin. Apa iya ya? Apa iyalah? Kau beliau subuh jadi dunia sini lah. Apa iyalah? Apa iya ya? Mau orang sing sering puasa, senang puasa ngemben nang kana bisa mlebu swarga nang ring pintu royan. Apa iya iyalah? Karena kan kayak itu mandan ragu-ragu. Nyatanya kita masih abot banget ya. Apa iyalah? Kan kalau orang yang tidak ragu mesti orang abot. Ya tidak ragu dengan ajaran Allah. Apa iyalah? Tidak ragu sama sekali ya. Makanya kita itu yang disebut sebagai humus shodiqun, orang yang benar-benar imannya ya itu ya bahwa tidak ragu sama sekali dan mempraktekkan. Kalau kita prinsip masih belum bisa mempraktekkan ya kita berarti belum dianggap belum yakin betul. Ya barangkali mudah-mudahan tidak termasuk kelompok yang pertama lah. Kalau yang pertama tadi sebagian manusia mengakui dirinya beriman tetapi dia bukan beriman. Dan sama Gusti ditolak berarti. Minimal nomor 2 lah. Jangan sampai ya aku aja ngomong wis iman tekan hati be urung. Yang tekan hati yang bagaimana? Yang tekan hati yang dilakoni itu karena iman unsurnya ada 3. Bisa mengucap, atine yakin terus dipraktekkan. Loh saya pernah bilang apa jenengan orang kepengen jajal wis terapi berbagai macam obat kiye emang dokter dan sebagainya. Orang terapi karo puasa. Lah nyong kepengen sing aja puasa. Obat sing aja puasa. Lah jarene kan secara kedokteran dimanapun bahkan bukan orang Islam saja mengakui bahwa puasa itu termasuk obat yang disebut dengan istilahnya sumu tahsihu meskipun itu bukan hadis. Jadi gampangane mikir wong puasa niku mesin sing giling makanan itu orang mandek. Mesin itu jalan terus umur nek durung mati. Nah, mesin itu bergerak menggiling makanan itu selama 8 jam. Jadi kalau kita sahur jam tengah 4, tengah 5, tengah 6, tengah 7, tengah 10, tengah 9, tengah 10, tengah 11, tengah 12 rampung. Tapi mesinnya orang mandek. Terus giling apa? Gilingi lewian yang bisa jadi sumber penyakit ceres konten. Lah, apa iyalah? Ya kalau yang orang non muslim saja mengakui bahwa puasa termasuk hal-hal yang kenapa kita hanya kalau Ramadan loh kayak gitu loh. Kan syariatnya Rasulullah bahkan kalau enggak Ramadan Rasulullah itu ya Senin, ya Kamis, ya Ayyamul Bid. Bahkan di bulan Syaban hampir mungkin 30 hari puasa atau sebulan penuh. Ikuti aja lah. Tapi kalau kita masih hilang apa iyalah apa orang lah gitu. Ya kan berarti kita kan belum beriman namanya karena iman itu unsurnya tadi ya diucapkan ya mantep hatinya ya dilakoni. Perkara kita sudah puasa ternyata malah mati ya tujuannya mati loh. Istilahnya kenapa ya pokoknya kon ibadah ya tahu usahakan semampu sekuat mungkin aku mencoba bahwa oh Rasulullah kayak nyong melu kayak gue. Perkara hasilnya kayak apa gue terserah Gusti Allah itu aja. Karena kalau kita melakukan ibadah tujuannya itu tidak ikhlas dia nggak diterima. Ikhlas itu apa? Ikhlas tertinggi itu seperti kata Sufi Robiah Al-Adawiyah itu. Yaitu apa? Bahwa ya Allah kalau aku menyembahmu karena aku berharap mendapatkan surga, haramkanlah surga padaku. Ya Allah kalau aku menyembahmu karena aku takut masuk neraka, masukkan aja ke neraka. Tapi kalau aku menyembahmu karena cinta padamu, tentu engkau lebih tahu apa yang terbaik buatku. Jadi ibadah tertinggi itu karena cinta kepada Allah. Orang harap tapi kan Gusti Allah orang menyanyiakan gitu maksudnya. Jadi istilahnya kita kenapa jenengan puasa? Ya Rasulullah ngelakoni puasa. Bukan men sehat. Sehat bonus bahasanya kayak gitu loh. Kenapa sholat jenengan sholat? Ya Rasulullah ngelakoni sholat. Ya Allah tidak dolim kok. Nah ini iman tertinggi kira-kira seperti itulah. Dasarnya itu cinta dan kita diajarkan sama Al-Quran bahwa cinta kita kepada Allah harus paling tinggi. Kalau karena cinta kan cinta sing bener itu orang ngarep-ngarep.
cara bahasa bocahnya ini hanya memberi tak harap kembali gitu. Lah ngaeng ya terserah itu. Kalau tapi kan kalau orang-orang benar-benar mencintai dan dicintai kan otomatis lah kalau mesti ngawe ya diwehi kan gitu lah. Apalagi Allah kan begitu. Disampaikan sama Allah kalau jenengan benar-benar cinta kepada Allah prakteknya adalah ikuti Rasulullah. Ya sudah kita musa Rasulullah kayak nyong berusaha lah. Rasulullah ora taune turu nganti jam 12 bengi ya nyong ya berusaha lah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi yang Allah nilai bukan hasilnya tapi usahanya. Jangan sampai kemudian berpikiran lah, nek bisa aja sing kaya kue lah. Yo contohnya terbaik Rasulullah kok. Jangan sampai madan-madani lah. Ya Rasulullah ya, kemudian aja jangan gon-gonan sing contoh Rasulullah jere sing bojone tok kang loro. Ya keliru lah. Bahkan itu tadi semalam saya atau kemarin saya melihat perdebatan antara tokoh Islam, jadi itu di YouTube banyak yang namanya Donditan. Donditan itu orang Cina, Indonesia, tadinya orang Kristen. Kitab Injil macam-macam wah kepol. Tapi dapat tidak di orang Islam sekarang. Jadi kalau ada orang membela itu misalnya alasannya, misalnya ada orang yang gede lahir dan besar di Amerika, kalau bapaknya barang, bapaknya menikah sama orang Islam dulunya masuk Islam gara-gara nikah, mungkin adok-adok main bisa nikah, tapi terus kemudian kaya nih ragu-ragu. Lah itu diantara kalau misalnya Muhammad Islamnya uang poligami, terus ditakon. Pertanyaan saya kata Donitan, coba Nabi Isa poligami enggak? Nabi Musa poligami enggak? Ibrahim poligami enggak? Oh ramai loh. Artinya ya kita belajar secara keseluruhan lah bahwa semoga dengan kita seperti ini Allah memberikan kita tambahan pemahaman keilmuan, keyakinan bahwa kalau kita sudah yakin ini syariat Allah, ini dicontohkan Rasulullah, sudah gak kakean mikir, usaha aja praktekkan. Dengan ketentuan tentu dengan keilmuan-keilmuan yang sifatnya meliputi segalanya, dalam arti tidak bahasanya orang cetek lah. Ya paling tidak kita ketika diingatkan kalian ya memang kadang sukanya kayak gitu. Wong gede-gedean dia salah kok. Artinya kelompoknya Tukmah ini kan cuman berdasarkan pengakuan Tukmah. Nyolong dari nyolong, kayak nyolong kayak begini kan angkana gitu. Enggak langsung begitu. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa di hari kiamat ya tidak ada yang menjamin, tidak bisa melindungi kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya maka kita berusaha diantaranya dengan informasi-informasi katakanlah mengenai di hari kiamat itu ada 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan pertolongan Allah sehingga tidak kesulitan. Ya mestinya kita minimal jangan sampai satu pun enggak ada. Karena itu harus hafal yang 7 itu siapa saja gitu kan. Karena itu sifatnya hari kiamat kan belum terjadi. Jadi kita harus hafal. Pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah anak pemuda yang tumbuhnya beribadah kepada Allah. Ini ya bisanya kita berusaha bagaimana mendidik anak kita, anak-anak muda kita melalui entah itu nasihat, terutama contoh gitu. Kadang-kadang ya tanpa pertolongan Allah sulit ya. Ya bisa kita ada doa misalnya terkait dengan ingin kita punya anak supaya mendirikan sholatnya itu termasuk kuat. Ada kan Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada seperti itu. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang menegakkan sholat juga anak-anakku. Ada lagi doa yang diajarkan kepada Ibnu Abbas apa ya? Doanya adalah Allahumma faqihni fiddin, faqih. Kalau kita mendoakan, Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Maka bagi kita dalam doa kita bisa sebutkan Allahumma faqih auladi fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah,
bikinlah anak-anakku menjadi orang yang paham akan agama serta penafsirannya dan mau melaksanakannya. Ya kita berharap, karena kita dalam sejarah kita ketahui ada yang istrinya soleh pol sementara suaminya bergajul, yaitu contohnya Fir'aun, ya kan, istrinya soleh sekali. Tapi sebaliknya ada yang suaminya soleh, buat nabi bahkan, tapi bojone orang melu-melu, ya, nabi Nuh. Jadi jangan kita mau naruh, masa bojo ya iku kayak kae. Oh, nggak bojo nabi biar nasi kayak kae gitu artinya. Ya kita berusaha kan itu. Ya banyak kasus seperti itu semuanya sudah dicontohkan dalam Quran lengkap. Walaqad darabna fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Sudah kami berikan contoh dalam Quran lengkap pana kabeh itu. Gak usah gumunan ya. Tetapi kita tentu karena kita berkeinginan ya, kita berusaha agar kita termasuk sekeluarga bisa masuk surga bareng-bareng. Syaratnya kan jadi teman-teman yang sama-sama soleh, anak cucu yang sama-sama solehnya, kira-kira seperti itu. Kemudian ayat yang ke-110, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu. Ini barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya. Tadi saya sempat ngaji sebelum kesini bahwa barang siapa melakukan kejahatan, kejahatan itu adalah kejahatan yang terkait dengan merugikan orang lain. Ya apapun jenisnya. Kalau ngerasani merugikan orang lain apa enggak? Ya merugikan orang lain. Lah kemudian kalau yang yadlim nafsahu, mendolimi dirinya sendiri, dianggap orang merugikan orang lain. Ya misalnya tadi dicontohkan oleh Dr. Saraf itu, kalau ada bocah bujang karo perawan pada urung di bojo tapi zina, gue dianggap kan orang merugikan orang lain. Itu termasuk kategori yang merugikan diri atau menzolimi dirinya sendiri. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan kejahatan berarti yang merugikan orang lain. Kalau kayak tadi kasus yang di Sidarja berarti yang merugikan orang lain, dia si laki-lakinya udah punya istri kok, gitu. Summa yastaghfirillah, lalu kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah. Yajidillaha ghafurur rahimah, maka ia akan mendapat Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kemarin Mbak Ung ada takon pertanyaan, "Ki aku lah penasaran ki ono belajar takon apa sih?" Oh, gue takone bahwa kalau ada orang di dunia berbuat salah, ketahuan salah, mengaku salah, apa perlu diberi kesempatan kedua? Apa perlu dimaafkan? Nah, gitu istilahnya seperti itu. Nah, maka ada penjelasan bahwa memaafkan itu bukan untuk kepentingan yang dimaafkan. Monggo dicermati kata-kata ini. Ngapurani wong gue udu nggo kepentingan sing di ngapurani, tapi nggo kepentingan sing ngapurani dhewek. Memaafkan itu manfaatnya akan kembali bukan kepada yang dimaafkan, tapi kepada yang memaafkan. Dengan pemikiran Gusti Allah sing maha hebat, maha segala-galanya, enggak pernah salah, itu saja memberi kesempatan memaafkan. Ndak masa kita pokoknya pitung turunan orang ngapuran nirika. Lah, bukankah itu lebih merasa lebih hebat dari Allah? Gitu. Iya, mau tapi masih sakit di sini. Nah, itu salah satu cara para ustadz mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan hidup kita tidak bahagia, hidup kita sengsara di dunia itu karena masih ada ganjalan tisu. Gitu. Apakah isinya ganjalan tisu? Kita punya uang di ATM berjuta-juta, tapi karena lubangnya terganjal tisu, duitnya orang bisa metu. Kangannya begitu. Artinya salah satu penyebab hidup kita itu sengsara dunia adalah karena kita masih menyimpan sakit hati terhadap orang-orang yang berbuat salah.
Ya tak ngapurani sih, tapi nyong kemutan si larangan itu namanya belum bisa ngapurani itu. Jadi kalau kita ada orang berbuat salah pada kita, lalu kita kemutan kemudian ada rasa cekit itu, itu tandanya belum memaafkan. Kalau memaafkan ya sudah dianggap tidak punya salah gitu. Perkara tidak lupa, ya tidak lupa nggak masalah, tapi ingatnya tidak membebani istilahnya. Nah ini di sini bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan andai kata ada seorang manusia, seorang hamba yang datang kepada Allah dosanya sepenuh langit dan bumi, lalu dia bertaubat memohon Allah, pastilah Allah akan memaafkan. Kira-kira seperti itu. Nah ini di sini yang kita pahami hari ini bahwa ada dua jenis kejahatan. Yang pertama yaitu adalah kejahatan yang merugikan orang lain. Yadzlim nafsu adalah orang yang menzalimi dirinya, adalah kejahatan yang merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau beberapa saat yang lalu pernah saya bahas bahwa yang disebut dengan dolim kepada dirinya sendiri adalah gampangannya anu ngerti apik tapi bebek lakoni, tapi ngerti elek dilakoni baen. Nah, itu gampangannya seperti itu. Itu kategori dolim juga. Maka ketika ada hadis atau ayat yang berbicara bahwa barang siapa yang tidak berbuat dolim maka dalam surga, lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, lah apakah ada orang tidak berbuat dolim gitu? Maka kadang-kadang juga ada pemahaman di sini karena memang Al-Quran itu banyak kosakata yang ucapan kata-katanya sama tapi maknanya bisa berbeda-beda. Termasuk tadi kata-kata mujadil an dan mujadil fi, rohiba fi itu juga berbeda. Bahkan juga lam dan alaika seperti doanya kalau kita mendoakan pengantin itu kan barakallahu laka wa baraka alaika. Ini kan laka alaika sih bedanya apa gitu. Itu ya kalau kita tidak belajar ya memang tidak paham bahwa barakallahu laka semoga Allah memberi keberkahan kepadamu dalam hal-hal yang menyenangkanmu. Wa baraka alaika semoga Allah memberi keberkahan kepadamu dalam hal yang tidak menyenangkan. Artinya tersirat bahwa yang namanya kehidupan rumah tangga suami istri pasti ada yang nyenengi, ada yang orang nyenengi kan begitu. Ya tadi kayak bahkan Rasulullah sendiri juga sampai sempat istrinya cemburu, istrinya nuntut pengen dikasih nafkah lebih banyak, diberikan perhiasan, bahkan juga dituduh selingkuh. Itu kan artinya hal-hal seperti itu pastilah ada yang Nabi aja begitu, apalagi kita gitu. Tetapi ketika barakallahu laka wa baraka alaika dalam kondisi apapun kalau diberkahi ya baik-baik saja. Kenapa? Karena makna barokah adalah tambahnya kebaikan. Cuman bagi kita anggapan yang sing berkah berarti sing akeh. Kan gitu biasanya. Alhamdulillah berkah ke duit pirang-pirang, berkah mereka kemana-mana. Itu pemahaman berkah bukan banyak. Gampang dipikir ya sedikit nyukupi, akeh lebih luberi itu berkah. Tapi kalau nggak berkah sedikit boro-boro cukup, akeh tetap ora cukup lah kan gitu. Tadi kan sudah kita bahas bahwa kalau orang itu tidak bisa mencukupkan, tidak memiliki sifat qanaah, maka sebesar apapun dunia diberikan kepada dia tetap merasa belum cukup. Itu yang bahasanya sampai sering disampaikan pancen menungsa ge anggar cangkeme sumpel karo lemah ya. Walaupun di gunung mas loro sih kurang, ya maka berbahagialah orang-orang yang Allah bekali kemampuan untuk bersabar dan bersyukur. Kemudian ayat yang ke-111, wa may yaksib itsma, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, wa may yaksib itsman ay may yaqtarif isman muta'ammidan, dia melakukan dosa dengan sengaja, fa inna ma ya'udu wa balu dzalika ala nafsihi, kemudian maka dia akan kembali diri sendiri akibatnya. Mana ini? Wa may yaksib isman, barang siapa melakukan sebuah dosa. Nah, terjemah yang lebih mudah dipahami. Surat An-Nisa ayat 112. Wa may yaksib isman, barang siapa mengerjakan dosa,
fa inna ma yaksibu ala nafsi, maka sesungguhnya dosanya untuk dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan aw isman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Barang siapa melakukan sebuah kesalahan atau dosa lalu dia menuduh dengan dosanya itu kepada orang yang tidak berdosa. Nah, ini kan banyak kasus seperti itu. Ya tadi seperti Ubarik tadi, seperti Tuhmah, dia sendiri yang melakukan pencurian tapi dia yang melemparkan menuduh orang lain. Karena sesungguhnya kalau orang melakukan kejahatan, melakukan dosa, dia sendiri kan tahu. Walaupun tidak dituduh oleh orang lain, dia kan tahu gitu kan. Maka barang siapa melakukan hal seperti itu, ay wa may yaf'al damban saghiran aw isman kabiron, siapa melakukan dosa kecil maupun dosa besar, summa yarmi bi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, ay summa yansibu dzalika ila bari'in wa yatahammahu bihi, lalu dia menuduhkan, mengalamatkan bahwa yang melakukan itu orang lain, faqad tahammala jirman wa damban wadihan, maka sungguh dia telah melakukan sebuah dosa yang kesalahan yang jelas. Jadi istilahnya ya dalam dunia sekarang ini kadang-kadang ada orang kemudian dia melakukan kesalahan tapi dia melemparkan orang, bahasa Jawane apa nggih? Lempar batu, bahasa Indonesia ya, lempar batu sembunyi tangan, atau nabok, bukan nabok, ini nyilih tangan, lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini ya kondisi sekarang ini yang mudah-mudahan dengan ayat yang kita pelajari Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk pertama ya Allah selalu beri kesempatan. Jadi innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughir, bahwa Allah senantiasa menerima tobat hambanya sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebelum ajal selalu ada kesempatan. Tapi kemudian ada syariat ajilu bin taubati qoblal maut, segeralah bertobat aja ngenteni mati, aja ngenteni tua. Karena dulu saya pernah mendengar lah nyong esuk keluar kajine ngger wis tua bae lah. Anu ngger isin nom kok kan angel untuk jaga mabrure. Anggapannya Arab sampai tua gitu kan. Kan enggak mesti wong kita enggak tahu kapan, maka bersegeralah. Jadi wasari'u, cepet-cepet bersegera ketika sudah ada kemampuan untuk melakukan sebuah amal, jangan nanti-nanti. Karena kita tahu apa yang terjadi. Maka ada juga pesan idza asbahta fala tanbadril masa. Nek esuk-esuk ada kesempatan ya jangan neni sore-sorean. Langkonya beli anu gue engko sore bahasa lamun tekan sore. Kan kita tidak tahu gitu kan. Wa idza amsayta fala tanbadril sabah. Nek sore aja jangan neni esuk-esuk. Karena apa? Fasatakuna fitanun, akan terdapat fitnah-fitnah kakil indolil muslimi, seperti malam yang gelap, paginya orang Islam, sorenya jadi kafir, sementara yang sorenya kafir paginya jadi sorenya mukmin, paginya jadi kafir. Kan banyak kasus seperti itu ya. Artinya kita tidak tahu, maka ya kita jangan merasa apa ya amalnya sudah cukup lah. Kadang-kadang kan seakan-akan sih tidak ngucap, tapi seakan-akan lah yang wis amale wis cukup. Ora perlu sing kaya lah. Naudzubillah ya. Karena ada ungkapan wala tusaku anfusakum, jangan kamu merasa sudah cukup amalnya, sudah suci sehingga tidak merasa perlu yang lainnya, tapi kita senantiasa berdoa dan berusaha agar Allah senantiasa menolong kita untuk senantiasa meningkatkan amal, memperbaiki diri sehingga semakin hari semakin baik, sehingga pada saatnya nanti kita berjumpa dengan malaikat Israel dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Cukup ya? Mudah-mudahanlah bermanfaat khususnya buat kita sendiri dan orang lainnya. Tidak bisa banyak saya sampaikan. Untuk mendalami ayat ini bisa kita nanti juga menyetel YouTube-nya berbagai para ulama tentang tafsir ayat-ayat ini. Kemudian akan memperkaya tentang makna-makna kita, karena memang orang dalam memahami Islam kadang-kadang ada yang memandang Islam orangnya. Kita kalau ingin mempelajari Islam ya jangan jerekai, jangan jerekai. Bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana hadisnya, bagaimana kiasnya, ijma'nya, kiasnya, kira-kira seperti itulah.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah sehingga keimanan kita betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ulaika mushadiqun, bukan sekedar orang-orang yang hanya mengaku tapi ditolak kemampuannya, bukan hanya orang-orang yang baru mengucapkan tapi masih ada keraguan-keraguan sehingga tidak bisa mengamalkan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul mantap keimanan kita, faham iman kita, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.